Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Endah Melani. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pantun. Kita akan bahas tentang pantun yang kemarin, yang mana pada minggu kemarin kita membahas tentang pantun, yaitu Karmina, yang mana berasal dari sebuah pepatah dan peribahasa, lalu ditambahkan atau dijadikan menjadi pantun 4 baris, yang mana disebut dengan Karmina. Selanjutnya, pada pantun yang kemarin kita tambahkan menjadi 2 baris, yang mana akan menjadi sebuah talibun. Sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu talibun. Talibun merupakan salah satu bentuk puisi lama yang bentuknya seperti pantun. Talibun mirip dengan pantun karena memiliki sampiran dan isi. Talibun hanya mirip dengan pantun biasa tapi berbeda karena jumlah baris pada talibun tiap baitnya lebih dari 4. Tentu saja jumlah baris talibun genap karena dalam pantun sampiran pasangan dengan isi. Jumlah baris talibun dalam tiap bait mulai dari 6 hingga 20 baris. Yang paling populer adalah talibun 8 baris. Seperti jenis pantun lainnya, talibun juga terdiri atas sampiran dan isi, serta memiliki rima akhir yang terpola. Hanya saja, jumlah sampiran dan isi pada talibun sangat tergantung dari jumlah baris pada talibun tersebut. Misalnya, jika jumlah baris talibun ada 6, maka 3 bait awal akan menjadi sampiran, dan 3 sisanya menjadi isi. Begitupun juga jumlah barisnya ada 8, 10, dan 12. Pola rima juga sangat tergantung dari jumlah baris talibun. Jika talibun berjumlah 6 baris, maka pola rima akhirnya adalah ABC, ABC. Langsung saja kita ke pantun yang pertama. Dikala mendung mulai menyapa, rintik hujan mulai bersiap, pelangi pun telah menyemburat. Jika hendak beroleh surga, buat amal soleh padat merayap, tinggalkan semua hal maksiat. Menurut saya, rima pada pantun yang pertama ini sudah tepat karena bersajak ABC, ABC. Selanjutnya kita akan bahas tentang sampiran dan isi. Seperti yang dijelaskan di awal, bahwa sampiran terdapat pada baris 1, 2, 3 dan baris isi terdapat pada 4, 5, 6. Baris sampiran yaitu dikala mendung mulai menyapa, rintik hujan mulai bersiap, pelangi pun telah menyemburat. Kalimat atau kata pada baris pertama, kedua, dan ketiga sinkron dan nyambung. Jadi menurut saya sampiran ini cocok. Selanjutnya kita akan membahas tentang isi, yaitu jika hendak beroleh surga, buat amal soleh padat merayap, tinggalkan semua hal maksiat. Menurut saya isi yang akan disampaikan pada pantun pertama ini sudah tepat dan nyambung, yaitu jika kita hendak memperoleh surga, buatlah amal soleh, padat, dan merayap, tinggalkan semua hal maksiat. Jadi kita menginginkan surga, kita harus mengerjakan amal soleh yang banyak dan meninggalkan maksiat. Kritik saya terhadap pantun ini cuma satu, yaitu di kata merayap pada baris kelima menurut saya kurang nyambung dan sinkron. Selanjutnya kita akan membahas pantun yang kedua, yaitu yang berbunyi, pasang wajah muka memelas, orang sekitar sampai kesal, hingga semua berpaling muka. Tuntutlah ilmu dengan ikhlas agar kelak tak menyesal, siap menghadapi tantangan dunia. Menurut saya rima pada pantun kedua ini sudah cocok dan sinkron, mana bersaja ABC, ABC. Selanjutnya kita akan bahas tentang sampiran dan isi. Sampiran pada pantun ini yaitu pasang wajah muka memelas, orang sekitar sampai kesal, hingga semua berpaling muka. Menurut saya sampiran pada baris pertama, kedua, dan ketiga ini sudah cocok karena dari baris pertama memasang wajah memelas hingga orang pun akan kesal, sehingga orang akan banyak berpaling muka. Sampiran pada pantun ini sudah klop. Selanjutnya tentang isi, yaitu tuntutlah ilmu dengan ikhlas agar kelak tak menyesal, siap menghadapi tantangan dunia.
Menurut saya isi yang akan disampaikan pada pantun ini sudah masuk atau sudah tersampaikan, yang mana jika kita menuntut ilmu dengan ikhlas, kelak kita tidak akan menyesal dan kita pun akan siap menghadapi tantangan yang ada di dunia. Selanjutnya kita akan bahas tentang pantun yang ketiga, yaitu berlayar ke pulau antah berantah, menerjang gulungan ombak, bersama nahkoda tak kenal kalah. Agar kau tak bersusah payah melewati masa depanmu kelak, tuntutlah ilmu tak kenal lelah. Menurut saya, rima yang digunakan pada pantun ini sudah tepat dan cocok karena berakhiran sama sajaknya, yaitu ADC, ABC, akhirnya sama. Selanjutnya kita akan bahas tentang sampiran dan isi. Sampirannya pada pantun yang ketiga yaitu berlayar ke pulau antah berantah, menerjang gulungan ombak, bersama nahkoda tak kenal lelah. Sampiran di antara baris 1, 2, dan 3 nyambung karena sesama membahas tentang pulau. Pulau sangat identik dengan gulungan ombak, dan di pulau pun identik juga dengan nahkoda yang membawa kapal seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang isi, yaitu agar kau tak bersusah payah melewati masa depanmu kelak, tuntutlah ilmu tak kenal lelah. Maksud atau tujuan yang ingin disampaikan pada pantun ini, menurut saya isinya sudah masuk dan tepat karena agar kau tak bersusah payah melewati masa depanmu kelak, tuntutlah ilmu tak kenal lelah. Dengan kita menuntut ilmu, walaupun lelah, itu demi masa depan kita, supaya kita tidak bersusah payah untuk ke depannya. Selanjutnya kita akan mengkritiki pantun yang keempat, yaitu mencari udang memakai jala, udang sirna tak tahu kemana, menikal harap di ujung usaha, tiada hari tanpa duka merana, kelak engkau di masa tua, jika tak memanfaatkan masa muda. Menurut saya, rima yang terdapat pada pantun yang keempat ini sudah pas, karena bersajak atau rimanya sama. Kita akan bahas tentang sampiran dan isi. Sampirannya mencari udang memakai jala, udang sirna tak tahu kemana, meninggalkan harap di ujung usaha. Sampiran pada pantun yang keempat ini sudah pas karena di antara baris pertama, kedua, dan ketiga yaitu membahas hal yang sama, yaitu tentang udang, yang mana walaupun tidak tahu kemana tapi tetap berusaha. Selanjutnya tentang isi, yaitu tiada hari tanpa duka merana, kelak engkau di masa tua, jika tak manfaatkan masa muda. Isi yang tersampaikan pada pantun keempat ini sudah bagus dan termaksud, yaitu manfaatkanlah masa muda walaupun hidup penuh dengan duka merana, hingga jika kita sudah tua besok kita tidak akan menyesal karena kita telah melalui hari-hari yang penuh duka tersebut. Selanjutnya kita akan membahas pada pantun yang kelima. Burung elang terbang tinggi, membidik mangsa di daratan Jawa, makanan hilang di tengah rawa, wahai kalian para muda-mudi, jangan lengah dan terperdaya dengan rayunan sesat di dunia. Menurut saya, rima pada pantun yang kelima ini sudah sesuai karena berakhiran sama dan sama. Selanjutnya kita akan membahas tentang sampiran dan isi. Sampiran pada pantun kelima yaitu burung elang terbang tinggi, membidik bangsa di daratan Jawa, makanan hilang di tengah Jawa. Sampiran pada pantun kelima ini sudah sesuai dan tepat karena antara baris pertama dan kedua dan ketiga sinkron dan nyambung. Baris pertama membahas tentang burung elang yang terbang tinggi, yang kedua yaitu membidik mangsa di daratan Jawa, sedangkan yang baris ketiganya makanan hilang di tengah rawa. Dan kita akan bahas tentang isi. Wahai kalian para muda-mudi, jangan lelah dan terpedaya dengan rayunan sesat dunia. Isi yang terkandung pada pantun kelima ini sudah cocok dan tersampaikan, yang mana Pak memperingatkan untuk kepada para muda-mudi jangan lelah dan terpedaya dengan rayuan yang sesat di dunia ini. Selanjutnya kita akan berkritiki
Mengkritik pantun yang keenam, yaitu pergi ke pasar kala fajar, mencari baju berwarna biru, berlengan pendek bukannya panjang. Wahai wanita, mulailah sadar, peranmu kelak sebagai ibu, membuat generasi rajin sembahyang. Menurut saya, rima yang terkandung pada pantun keenam ini sudah cocok karena juga berakhiran sama, yaitu RU. Selanjutnya kita akan bahas tentang sampiran dan isi. Sampiran pada pantun ke-6 yaitu pergi ke pasar kala fajar, mencari baju berwarna biru, pendek bukannya panjang. Menurut saya, sampiran pada pantun ke-6 ini sudah masuk atau cocok karena pergi ke pasar kala fajar, mencari baju berwarna biru, berlengan pendek bukannya panjang. Di sini pergi ke pasar pagi-pagi untuk mencari baju berwarna biru, tapi yang berlengan pendek bukannya panjang. Itu sesuai. Langsung saja kita membahas tentang isi. Wahai wanita, mulailah sadar, peranmu kelak sebagai ibu membuat generasi rajin sembahyang. Isi yang akan disampaikan pada pantun ke-6 ini sangat cocok dan sangat memberi nasihat yang sangat luar biasa karena memperingati kepada wanita-wanita untuk sadar bahwa peran kita adalah sebagai ibu yang membuat generasi rajin sembahyang. Maksud dari sini menyimpulkan untuk menyiapkan generasi-generasi yang mengejarkan tentang akhiratnya, yang dapat memberikan doa ketika orang tuanya telah tiada. Selanjutnya pada pantun ke-7, melihat kambing di siang hari, kambing Jawa bukannya ketawa, bertubuh kekar nan perkasa. Janganlah pernah menyombongkan diri di depan teman dan tetangga, kelak engkau tak punya wibawa. Rima yang digunakan pada pantun ke-7 ini sudah tepat karena juga berakhiran sama, bersaja yang sesuai dengan kriteria. Selanjutnya tentang sampiran dan isi. Sampirannya pada baris pertama, kedua, dan ketiga yaitu melihat kambing di siang hari, kambing Jawa bukannya ketawa, bertubuh kekar nan perkasa. Menurut saya, sampiran pada pantun yang ke-7 ini kurang tepat dan tidak sesuai atau tidak cocok dikarenakan dari baris pertama saja melihat kambing di siang hari, kambing Jawa bukannya ketawa. Pada baris pertama dan kedua sedikit menyambung, tetapi pada baris ketiganya kenapa menjadi bertubuh kekar dan perkasa? Sampirnya tidak sesuai. Selanjutnya kita akan bahas tentang isi. Janganlah pernah menyombongkan diri di depan teman dan tetangga kalau engkau tak punya wibawa. Maksud dari pantun ke-7 ini isinya sudah tepat dan sesuai karena memberikan nasihat. Kita tidak boleh menyombongkan diri baik di depan tetangga, teman, atau siapapun. Karena jika kita menyombongkan diri, kita pun tidak akan mempunyai wibawa di hadapan orang tersebut. Selanjutnya kita akan mengkritisi pantun yang ke-8 yaitu melihat guru sedang mengajar agama dengan telaten hingga fajar berubah petang. Karena engkau rajin belajar, siapkan bekal untuk masa depan. Insya Allah semua menjadi terang. Menurut saya rima yang digunakan pada pantun ke-8 ini sangat cocok dan sudah klop. Selanjutnya kita akan bahas tentang sampiran dan isi. Sampiran pada pantun ke-8 yaitu pada baris pertama, kedua, dan ketiga yaitu melihat guru sedang mengajar agama dengan telaten hingga fajar berubah petang. Menurut saya sampiran pada kalimat pada pantun ini sudah tepat karena tentang seorang guru yang mengajar agama dengan telaten hingga pagi sampai sore. Itu bukan sampiran dalam pantun yang ke-8. Isinya, kalau engkau rajin belajar, siapkan bekal untuk masa depan. Insya Allah semua menjadi terang. Isi dari pantun ke-8 ini sudah tersampaikan maksudnya, karena maksud dari puisi 8 ini yaitu jika rajin belajar untuk menyiapkan bekal untuk masa depan, insya Allah semua menjadi terang. Terang maksud di sini kita pun akan lebih mudah dalam segala hal. Selanjutnya kita akan berkritisi pantun yang ke-9 yaitu terlihat ular di siang hari, tubuh melingkar tak bergerak jua, kuning hitam warna tubuhnya. Marilah kita mendekatkan diri pada kuasa yang maha kuasa dengan sembahyang dan berdoa. Menurut saya rima yang terkandung pada pantun ke-9 ini sudah cocok. Selanjutnya kita akan membahas tentang sampiran dan isi. Sampiran pada pantun ke-9 ini yaitu baris pertama, kedua, dan ketiga.
Yaitu terlihat ular di siang hari, tubuh melingkar tak bergerak jua, kuning hitam warna tubuhnya. Sampiran pada baris pertama, kedua, dan ketiga itu sinkron dan menyambung karena membahas tentang ular. Ular itu pun melingkar dan berwarna kuning dan hitam. Itu merupakan sampiran dalam pantun ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang isi. Isi dari pantun ini yaitu, marilah kita mendekatkan diri pada kuasa yang maha kuasa dengan sembahyang dan berdoa. Isi dari pantun ini menyampaikan bahwa kita harus mendekatkan diri kepada kuasa yang maha kuasa. Maksud dari sini mendekatkan diri kepada yang kuasa, yang maha kuasa, berarti itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan sembahyang dan berdoa. Selanjutnya kita akan membahas tentang pantun yang terakhir. Alhamdulillah. Pantun yang terakhir yaitu, safari religi ke kota Jeddah, tidak lupa membeli kurma, kurma muda untuk sebuah cita. Cita dari cinta dan jenaka, hidup di dunia haruslah beribadah, jalankan selalu perintah agama. Menurut saya rima pada pantun ke-10 ini sudah tepat. Selanjutnya kita akan membahas tentang sampiran dan isi. Sampiran pada pantun ke-10 terdapat pada baris pertama, kedua, dan ketiga, yaitu safari religi ke kota Jeddah, tidak lupa membeli kurma, kurma muda untuk sebuah cita. Menurut saya sampiran pada pantun ke-10 ini sudah tepat karena pada baris pertama membahas tentang religi ke kota Jeddah, karena kota Jeddah pun tidak identik dengan kurma. Selanjutnya kita akan membahas tentang isi. Cita dari cinta dan jenaka, hidup dunia haruslah beribadah, jalankan selalu perintah agama. Menurut saya isi yang ingin disampaikan pada pantun 10 ini sudah tersampaikan karena cita kita berasal dari cinta dan jenaka. Maksudnya di sini berasal dari cinta, jenaka, kesusahan hidup, dan dilalui dengan sedih, senang, dan liku-liku, nano-nano. Selanjutnya, hidup di dunia haruslah beribadah, jalankan selalu perintah agama. Maksudnya di sini kita hidup di dunia haruslah beribadah, jalankan selalu perintah agama. Perintah agama itu nomor 1. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, rasa saya banyak karena saya pun masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya konten saya selanjutnya. Terima kasih.